Shalom untuk kita semua, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Bapak dosen dan teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vienta Putri Silaban, NPM 200910196, kelas F, semester 3, mata kuliah strategi belajar mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI, MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di video kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul Sistem Pembelajaran Sekolah Dasar. Ada 4 sistem pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama pengertiannya, yang kedua pengembangannya, yang ketiga teori praktiknya, yang keempat tren dan isu. Pengertian sistem pembelajaran sekolah dasar. Sistem pendidikan di sekolah dasar adalah suatu keseluruhan antara komponen-komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Tingkat satuan pendidikan adalah sekolah dasar. Di sekolah ini, anak didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Dan secara umum pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. Yang kedua, pengembangan sistem sekolah dasar. Secara historis, bidang studi ini disebut sebagai teknologi pendidikan atau educational teknologi dan teknologi pembelajaran atau instructional. Mereka lebih suka menggunakan istilah teknologi pembelajaran karena 2 alasan. Teknologi pembelajaran pertama adalah bahwa kata pembelajaran instructional lebih sesuai untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi teknologi. Kedua, mereka menyatakan bahwa istilah pembelajaran lebih tepat sebagai teknologi pendidikan pada umumnya berimplikasikan pada lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Bagi kebanyakan pihak, istilah pembelajaran memadukan tidak saja lingkungan persekolahan, akan tetapi juga situasi pelatihan di luar sistem persekolahan. B. Alat bantu visual. Media visual adalah media yang menyampaikan informasi dalam bentuk gambar atau secara visual sehingga tidak terdapat suara. Media visual adalah berbagai jenisnya, meliputi modul, poster, buku, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Kegunaan media visual dalam pembelajaran sangat banyak sekali, salah satunya adalah membantu mengoptimalkan para tipe pembelajaran bergaya visual, sehingga visual itu sangat berpotensi dan mempunyai banyak manfaat dalam mewujudkan gambar abstrak menjadi gambar nyata. Ketiga, teori praktik. Praktik pembelajaran sekolah dasar adalah salah satu mata kuliah pilihan konsentrasi praktisi. Mahasiswa calon praktisi pendidikan dibekali pengalaman yang luar biasa dengan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah dasar secara langsung. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami standar nasional pendidikan dan mempraktikkan teori, konsep, prinsip, prosedur, serta pengolahan belajar dan pembelajaran terkini baik yang terjadi di dalam maupun di luar kelas yang diperoleh selama perkuliahan. Mahasiswa melaksanakan praktik menghadapi keadaan kelas dan sekolah yang sesungguhnya menganalisis masalah-masalah belajar pembelajaran yang terjadi sekaligus mengatasinya dengan cara menerapkan teori dan konsep-konsep pembelajaran atau mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif sebagai solusi inovatif. Sebagai solusinya, pada saat praktik pembelajaran mahasiswa dituntut untuk memberikan pembelajaran inovatif pada kelas-kelas yang dijadikan praktik pembelajaran. Pembelajaran inovatif ini memberikan warna bagi guru dalam mengolah pembelajaran. Keempat, tren dan isu. Mari simak beberapa tren pendidikan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem pembelajaran terintegrasi. Dengan dunia digital yang semakin berkembang, kita tentu tidak ingin pembelajaran di kelas sama saja kondisi 100 tahun yang lalu. Salah satunya solusinya adalah dengan menghadirkan kelas digital yang terintegritas dalam sebuah sistem. Sistem ini biasanya disebut Learning Management System atau LMS atau Virtual Learning Environment atau VLE. Di dalamnya guru dapat berbagi materi belajar, lembar kerja dan tugas untuk dikerjakan siswa, secara langsung memberikan penilaian di dalamnya. Sistem ini terhubung dengan orang tua sehingga orang tua dengan mudah memantau pekerjaan belajar anak-anaknya.
Yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi. Personalized learning akan menjadi tren penting tahun ini karena siswa dapat belajar tanpa khawatir tentang kendala perangkat, lokasi, dan waktu. Ini bahkan mengubah cara penyampaian materi atau proses pembelajaran sehingga siswa dapat menyesuaikan kesempatan belajar dan pemahaman mereka. Siswa akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan pada akhir tahun pembelajarannya. Demikianlah hasil video saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Unika Jaya, Unika Smart. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di channel YouTube saya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.